Santai Ibu. Iya, santai. Kalau itu kalau misalnya ngomong kaki bisa pakai edit dulu. Pembukaan dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Widya Putri dari mahasiswa Universitas Terbuka Jambi, Pofjar Maranin. Kedatangan saya kali ini untuk melakukan wawancara kepada Ibu mengenai di SD Negeri 3 Distrik 6 Bambu 3 ini sudah menerapkan kurikulum merdeka ya Bu? Iya, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga atas waktu yang Ibu luangkan kepada saya. Kita mulai bisa ya Bu? Yang pertama, bagaimana persiapan Ibu dalam perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka? Nah, persiapannya kita membuat modul ajar dulu, dan kita perangkat mengajar lah, gitu kan? Mengajar dengan CP, TP, ya HTP. Dijatuhkan dalam modul ajar tadi kan? Berarti ada modul ajarnya juga ya Bu? Iya. Tunggu Bu. Nggak jelas ya. Itu lama jalan. Nggak apa-apa, kayak Ada dipotong. dipotong. Lah, Nggak usah lah Bu, nggak apa-apa. Tidak apa-apa lah. Kedua lah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka sebelumnya Bu? Pernah melalui kerja kelompok ya, guru. Jadi melalui apa dari kita kan ada aplikasi Platform merdeka, Merdeka kan ada Mengajar. webinar gitu kan, kami ikut tuh. Kebetulan SD kami ini sudah daftar kita kira ya komunitas komunitas belajarnya ada. belajar. Oh, sudah Iya. Berarti banyak manfaat yang didapatkan ya Bu? Banyak kalau di aplikasi itu lengkap. Terbantulah dari aplikasi itu, semuanya ada di situ, perlengkapan mengajar di aplikasi itu semua. Bagaimana Ibu menyesuaikan tingkat kebutuhan dari masing-masing siswa yang beragam di dalam kurikulum merdeka? Ya, kita Melihat observasi siswa dulu, karakter siswa, siswanya ya. Jadi mungkin metodenya yang berbeda setiap anak tuh gitu kan. kalau pelajarannya sama, mungkin metode belajarnya mungkin kalau anak yang agak kita lebih khusus lagi gitu ya. Ada yang kekurangan Ada ya. berarti ada perlakuan khusus buat Yo, murid yang lambat pelajarannya menerima ya. itu ada perlakuan khusus. Ibu, apakah Ibu mengetahui tentang alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran? Ya, alur tujuan pelajaran itu turunan dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa kita menyesuaikan kondisi kelas kita dan juga karakter siswa. Jadi guru tuh bisa membuat tujuan pelajarannya sendiri. Adakah kesulitan Ibu dalam merumuskan tujuan pembelajaran? Kesulitan itu mungkin pada anak. Ya, pada anak itu ada anak tuh yang cepat menerima ya, Ada yang lambat. ada yang lambat dan sedang kesulitan pada anak. Lebih ke anak ya. Lebih ke anak. Selanjutnya bagaimana media dan bahan ajar digunakan? Media seperti media proyek, seperti ada misalkan ada praktek kan enggak? Iya. Pas biasa kan ada praktek. Sekarang IPA digabung ya Bu? Ya, Sama dengan IPS. Ya, IPS, IPAS ya. digabung dengan IPS jadi Iya. IPAS namanya. Ibu setuju nggak ada kemudahan antara digabungkan IPA dan IPS ini? Ya, dia Kalau semester 1 tuh belajar IPA, kalau IPAS, kedua ya. IPS. Memang bukunya tuh Bukunya tuh digabung. tapi materinya terpisah. Ya, Tetap terpisah. Tetap terpisah. Nampaknya tuh di semester 1 ini kita mempelajari IPA dulu. Iya. Belum ada IPS Dan nampaknya. waktunya di kurikulum merdeka ini lebih fleksibel guru mengatur jam pelajaran. iya. Lebih itu lebih salah satu kemudahan ya. Bu? Kemudahan lah ya. Apakah yang Ibu ketahui tentang modul ajar dan bagaimana langkah-langkah menyusunnya?
Ya, kalau modul aja, kalau di kurikulum Merdeka kan modul aja. Nah, kalau kayak kurikulum kemarin kan K13 kayak RPP. sebenarnya sama, kalau RPP dengan modul itu sama, cuma namanya yang kayak yang berbeda lah, yang ditukar tuh kayak KD, KI itu sekarang jadi CP. Ya, RPP. Kayak Itu kan indikator. tujuan pembelajaran itu tetap ya. Tetap. Gitu. Nah, Tujuan pembelajaran, jadi alur tujuan pembelajaran itu indikatornya dari Indikatornya. tujuan pembelajarannya. Berarti untuk modul ini Ibu membuat sendiri atau Ibu dapatkan dari yang pemerintah sudah sediakan? Mungkin kita dapatkan di kalau pertama-tama kita dulu memang kita ngambil dari kelompok Merdeka. Ya. Tapi untuk sekarang kita kan sudah ada itu di situ tuh CP-nya dan CP-nya jadi sudah kita ada. tinggal memodifikasi lagi. Oh, berarti Ibu sudah apa ya Bu? Sudah berani ya Bu? Iya. Modifikasi berarti. Tinggal modif kita Kita kan tujuannya sesuaikan dengan karakter anak tadi ya, ya. tinggal mau menelaah lagi Iya. mana yang cocok untuk kelas ini, kelas kita. Memang tugas guru itu harus kreatif ya Bu. Ya, Ya harus sepertinya di kurikulum Merdeka nih gurunya dituntut harus kreatif. dituntut kreatif. Ya, anaknya aktif, gurunya kreatif. Kreatif. Harus tuh. Tuntut itu. Selanjutnya tentang P5 Ibu, bagaimana penerapannya di kelas ini? Kalau tentang P5 ini mungkin siswa lebih kreatif ya Bu ya. Kreatif, aktif, Berkarya, mandiri, itu mandiri. semuanya kita anak itu Kita bisa lihat anak tuh gotong royong, bisa mandiri, kerjasama. ya. Kalau di sekolah kita ini kami mengambil kelima itu dari kemarin di kelima kan sudah ada juga materinya ya. Ya, sudah ada. Kalau kelima tuh di aplikasi PNM itu ada temanya. Misalkan contohnya yang sudah kami buat kelima itu kan gaya hidup berkelanjutan. Ya. Jadi gaya hidup berkelanjutan itu ada lagi topiknya memanfaatkan sampah plastik. Memanfaatkan sampah plastik. Kita semester ini buat lampu-lampu yang ada. Lampu-lampion itu sudah ada Lampu-lampu itu kan ada di depan tuh. depan yang sudah tuh. Itu tergantung tuh Ya. di sebelah sini tuh ada. Depan kantornya sudah nonton itu Itu hasil kelima S2 hasil kelima sudah kami terapkan lah gitu kan. Itu sudah berapa lama Bu menjalankan? Mulai semester satu mulai lah ya. semester satu kemarin sudah. mulai kami Karena belanja. bertahap juga ya Bu, Iya. dari awal-awal mungkin Iya. belum menerapkan, lama-lama sudah Di bisa. awal kita lah merencanakan membuat ini. Iya. Jadi itu jadi guru ini menyuruhkan siswa untuk mencari sampah-sampah plastiknya yang mengumpul awalnya dulu kan Heeh. mengumpulkan dulu memilah nanti sampah ini yang bisa dibuat organik, ini. apa non organik. Bukan langsung dibuat itu dah Ya. anak dalam minggu ini mengumpulkan dulu jadi bersihkan nanti pertemuan sekali lagi baru guru mengarahkan cara membuat lampu-lampion. Nah jadi nanti anak Jadi sangat berbeda ya Bu tentang P5 dengan karya apa misalnya kalau saya dulu SD kayak prakarya gitu sehari langsung jadi gitu kan. Kalau ya. ini kan tidak ya Bu ya. Ya, Tetap kalau harus satu hari. harus satu hari. Kalau kelima nih kalau yang satu hari itu instan bisa anak tuh disuruh waktu dulu ya kita buat itu anak tinggal beli kita boleh dan apa Kita tidak tahu kan Nggak anak yang tahu buat anak yang apa, buat. orang tua yang buat. ya, kalau di sekolah nih anak dibimbing ini bahan ini nanti bisa jadikan lampu kayak gitu apa kita kumpul kita sudah dikumpulkan nanti kita bersihkan kayak gitu. Baru kita guru merangkaikan aja anak. Nah, baru anak ini kita pintar sekali aja kita kasih contoh Ya, sudah bisa kayaknya anaknya cepat. kita nih apa media tuh langsung kayak anak, jadi Ya. anak tuh stimulus responnya ya mudah gitu. Nah kemudian proses P5 nya Kak, kami ini kami videokan Videokan. dokumentasinya. Ada Nanti itu kami itu kan bukti, guru ya. kan ada tugasnya kayak aksi nyata, jadi aksi nyata guru ini di upload di Iya. aplikasi kayak gitu. Nanti kan ada sertifikatnya Iya. kalau gitu. dalam penilaian P5 ini Bu, apa hasilnya atau prosesnya yang dinilai? Prosesnya. Proses dinilai, hasil juga dinilai. Ya. Ya, proses dari pertama awal Proses awalnya dari kan. awal. Ya, sampailah Tapi jadi P5 ini tidak harus produk ya, Iya. tidak harus kita menghasilkan produk. Kan banyak temanya kayak aku cinta Indonesia tuh temanya kayak nari, kayak tari daerah. Jadi kita menyuruh siswa untuk ini tari daerah yang mana, gitu ya. Jadi suruh siswa menampilkan. Tidak harus produk lah kayak gitu.
Tapi seru ya pelajaran seru. Apalagi kami ngajar kelas tinggi ya. Anak kan kita di YouTube sudah ada contoh-contoh. Contohnya saya kelas 5. Anak-anak bu kita P5-nya besok kita nari bu. Contoh ke tari Zapin bu. Boleh. Kita sudah ada geraknya kan. Sudah kami lakukan. Jadi enak gitu kalau Iya. kelima. Seru lah anak-anak juga senang. Kita juga itu. Kemudian SB Kinyer kan, SB Ada. Kinyer itu ya untuk anak-anak lebih semangat lagi, Semangat, lebih semangat, fokus, semangat. melatih konsentrasi juga gitu. Kalau P5 ini Bu dalam 1 tahun ditentukan nggak Bu harus berapa produk atau berapa itu atau disesuaikan Satu saja? semester gitu ya. Per Tergantung semester. kepala sekolahnya. Tergantung kepala Misalkan sekolah. kepala sekolah bilang semester 1 ini. Iya. Kami baru semester 1 ini kemarin kan kepala sekolah tuh pengennya lampion. Lampion, Nah itu. lampion dari Alhamdulillah bertahap lah sudah berapa kelas itu baru ya. Masih ada kelas yang itu lagi proses. Ya. Itu tadi tentang penilaian di P5. Kalau di pembelajaran yang lain Bu, apakah ada perbedaan penilaian kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? ada. Kalau kurikulum Merdeka ini, kalau penilaian di mata pelajarannya ada 3 penilaiannya. Penilaian pertama ada penilaian diagnosis, ada sumatif dengan formatif. Bisa Ibu jelaskan nggak Bu itu secara ringkas aja? Kalau penilaian di Diagnosa. diagnosis ya, itu kita tuh melihat karakter anak dulu, observasi lah kan di kelasnya kan. Kalau penilaian sumatif itu tugas-tugas anak sehari-hari. Nah, latihan-latihan anak tuh penilaian sumatif. Kalau penilaian formatif itu kayak akhir semester ya. Penilaian akhir semester. Nanti ketiganya itu dalam format penilaian digabungkan atau Nah, Ya kalau Oh, iya, penilaian iya. akhir digabungkan tuh dari harian, iya. harian, kata ulangan yang tadi yang apa tadi? Yang sumatif. Jadi dan formatif? Formatif tadi Ah, digabungkan, ya, digabungkan. itu hasil akhir. ya. Nah, menurut apa manfaat yang Ibu rasakan dalam kurikulum Merdeka? Banyak manfaat Bu. Anak tuh lebih kreatif, kerjasamanya sudah nampak. Nampak mandiri anak mandiri itu cara mengerjakan tugasnya. Jadi anak tuh lebih semangat sebetulnya juga kita harus diterapkan dah Bu kelas Kalau bagi kami ini guru kalau dalam penilaian tuh lebih mudah dibandingkan K13 ya. Dulu di K13 itu kita menilaikan satu tema itu sudah berapa mata pelajaran. Nanti tidak fokus, nanti tiba di lapornya kita pilih lagi satu-satu pelajaran. Jadi agak itulah ribet. Kalau di Kurikulum Merdeka kan sudah tersendiri, bahasa Indonesia tersendiri, matematika tersendiri. Jadi Dan banyak juga terlalu banyak materi di kurikulum kita 13 ya Bu. Jadi Iya. kayaknya guru tuh harus Iya. kejar target iya, terus ya Bu. jangan kan beberapa mata pelajaran itu digabung, itu jadi kesulitan waktu ngajarnya digabung, waktu pas penilaiannya pas itu pas kita penilaiannya itu dibagi lagi mata pelajaran. Kan satu tema ada tiga mata pelajaran IPS, IPA, matematika. Jadi kita penilaian itu bagi lagi. Kalau Kurikulum Merdeka Tapi kalau di lebih mudah. Kurikulum Merdeka ini lebih mudah aman sendiri ke bidang studi. Oke Bu, yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk sekolah Ibu yang tercinta ini dengan perubahan kurikulum yang semakin baik? Harapannya beres. Kalau saya ya pengennya tuh di sekolah kami ini kalau masalah di Kurikulum Merdeka ini kan belajarnya sudah banyak melalui internet gitu ya. Ya, akses internet kami Ya, sudah akses ada internet ya. itu mungkin Kalau bisa dapat kita ngajar itu melalui Infokus ya, Ya. lebih seru. Ya, Teknologinya terkelas mungkin banyak. Itu kalau kurang- kurikulum Merdeka ini teknologi mungkin lebih ditekankan lagi. itu. Itu harus bisa dituntut lagi cuma teknologinya, dituntut lagi bisa menggunakan Kembali lagi. laptop. Nah, ya kurikulum mereka memang harus ikut itu. Bukan kayak di PMM kan kita harus kegiatan guru kita tuh sebagai guru ini harus apapun kegiatannya harus didokumentasikan Ya. karena dituntut untuk aksi nyatanya. Tapi alhamdulillah BSD kami sudah banyak dapat sertifikat. Iya.
terima kasih Ibu untuk waktunya, Ibu Yolanda dan Ibu Elis. Semoga untuk pembelajaran selanjutnya bisa lebih kreatif lagi. Tadi sudah ada lampion juga, Ya. sudah ada aksi nyatanya. Ya. Semoga juga murid-murid juga semakin merdeka belajar, semakin bahagia dan maju terus buat SD3 ya Bu. Amin. Terima kasih. Itu dia tadi bincang-bincang saya bersama Ibu Elis dan Ibu Yolanda. Untuk sesi wawancara selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan dengan saudara saya Cinta Nia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Makasih Ibu.